ketika kita menikah kita kan menyatukan dua individu yang mungkin berbeda secara karakter ya, secara attitude, personality ya. Maka di situ dalam rangka penyatuan kan tidak mulus-mulus saja, tetapi kadang-kadang ada naik turunnya kondisinya ya, sehingga kita memang harus siap secara mental ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, balik lagi dengan aku Oja di Orasi Podcast Obrolan Islami. Kali ini Oja ada tema bagus banget terkait jodoh. Ini relate banget buat anak-anak muda sekarang, apalagi lagi kuliah juga, terus mikirin jodoh, lagi jatuh cinta. Nah ini Oja nih ada nih tema yang bagus buat kalian. Nah ini Oja gak sendirian, ini Oja ditemanin oleh salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris, Pak Endro. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam. Sapa dulu. Waalaikumsalam. Selamat pagi para penonton di mana saja berada. Ya, sehat Pak Endro? Alhamdulillah Mbak Oja, sehat. Mbak Oja sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Pak Endro nih, akhir-akhir ini? Ini podcast ya. Oh iya, sekarang lagi podcast. Bener juga sih. Pak Endro ini tentu sudah beristri kan? Iya. Iya. Alhamdulillah baru satu ya. Baru satu. Mau nambah Ustadz? Iya, tetap satu. Oh, tetap satu. Insyaallah, ya. Nah, Ustadz nih pernah merasakan jatuh cinta ketika bertemu dengan sang istri gitu? Masih ingat rasa debar-debarnya gitu? Ya pernah Uja ya. Debarnya gimana tuh, ceritakan. Ya, jatuh cinta itu kan merupakan nature ya kalau dalam bahasa Inggris. Yeah, jadi sesuatu yang alami ya. Siapapun bisa jatuh cinta ya. Bahkan ketika kita belum menikah pun kita kan jatuh cinta ya. Iya. Kepada orang lain ya. Jadi kepada lawan jenis, konteks diskusi kita kan lawan jenis ya. Iya. Jadi itu sesuatu yang wajar. Tantangannya adalah ketika kita sudah nikah, apakah kita bisa mempertahankan cinta kita kepada pasangan hidup kita. Ini tantangan Oja ya. Karena dimakan waktu nanti barangkali mungkin ada perasaan-perasaan bosen dan sebagainya. Ini yang harus dipertahankan dalam kehidupan rumah tangga ya. Oke. Jadi jatuh cinta tidak hanya ketika kita belum menikah ya kepada calon istri kita, calon suami kita. Tetapi ketika kita menikah, itu justru tantangan di situ harus mempertahankan cinta kita kepada pasangan hidup kita ya. Karena itu salah satu variabel komponen dari kebahagiaan kita dalam menempuh hidup rumah tangga Oja ya. Oja belum nyampe ya karena belum berumah tangga ya. Iya. Ini Pak Endro waktu menikah itu masih kuliah atau? Saya masih kuliah Oja. Kuliah S2? S1. Oh S1? S1 semester akhir itu, saya masih kuliah. Oh masih kuliah, iya. Kemudian menikah gitu? Iya menikah. Dan saya sudah kerja waktu itu. Jadi saya sudah bekerja sejak semester 2. Saya kuliah di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Semester 2 itu saya sudah kerja, Oja. Oke. Semester 2 sudah kerja dan kemudian saya juga beberapa tahun kemudian saya bahkan berani ambil perumahan ya. Masih kuliah saya ambil perumahan. Wah hebat banget. Itu masih mahasiswa udah beli rumah. Iya. Di sini? Di Jogja. Di Jogja juga ya. Wah. Waduh. Itu kalau boleh tahu kerjanya apa Pak Endro? Saya mengajar di lembaga-lembaga pendidikan begitu ya. Les gitu, les private atau? Ya seperti itu. Oke. Sebelum saya ngajar di institusi perguruan tinggi ya. Jadi sudah berani nih saya menikah ya. Saya sudah berani menikah Oja ya ketika mahasiswa ya. Jadi Oja sekarang sudah lulus ya, belum berani nikah juga ya? Belum Pak. Belum. Ini ketemu sama istrinya teman kuliah. Teman kuliah? Satu kelas? Iya. Oh, berarti ini relate banget nih temanya. Malah kakak kelas ya? Malah kakak kelas ya? Tapi tuaan Pak Endro? Tua istri saya. Oh. Tua istri saya. Itu kan berarti
Pak Endro meminang istrinya Pak Endro itu kan saat kuliah kan. Berarti bertemu dengan istri juga saat kuliah. Nah itu apa namanya, waktu itu tuh kuliahnya ngerasa keganggu gak sih Pak? Eh, eh, Agak terganggu ya. Oke, agak terganggu, Itu kayaknya tetapi nggak iya, bisa lepas iya, ya? nggak bisa. Itu wajar, itu sesuatu Oh, yang wajar karena kalau kita kuliah, fokus kita kan kepada materi kuliah iya iya ya, iya iya. kepada belajar ya. Tetapi ketika kita memiliki istri ya, kita harus berpikir juga masalah eh, penghidupan ya dalam rumah tangga kita. Hmm, Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah berkhidmat untuk menikah, kita harus bisa independen ya. iya. Independen termasuk independen economically ya. Secara ekonomi kita juga harus independen ya. Mm-mm. Jadi itu sebagai satu tantangan dan pembelajaran juga bagi kita mahasiswa ya. Mm-mm. Ketika misalnya memutuskan untuk menikah ya, kita harus ada persiapan secara mental tapi juga secara finansial ya, Oh, secara ekonomi. Ya, jadi oke. di dalam ajaran agama kan kita memang begitu. Kita Iya sih, sudah harus cukup ya dan siap, paling tidak siap secara mental dan mental dan finansial. finansial. Ya, Betul. kalau mental itu berkaitan dengan usia ya, Mm-mm. sehingga kita bisa berpikir secara bijak, kita juga bisa memberikan solusi-solusi ketika ada konflik dalam rumah tangga misalnya, atau Mm-mm. persoalan-persoalan lain, sehingga kita tidak mudah emosi ya. Kalau masa-masa remaja itu kan katanya masih labil Labil, ya, labil. Oja ya, maka dipersiapkan kesiapan mental sebetulnya. Ketika kita menikah, kita kan menyatukan dua individu yang mungkin berbeda Iya. secara karakter ya, secara attitude, Mm. personality ya. Maka Mhm. di situ dalam rangka penyatuan kan tidak mulus-mulus saja, tetapi Iya, kadang-kadang ada naik turunnya naik kondisinya turun. ya, sehingga kita memang harus siap secara mental ya. Kemudian yang kedua siap secara finansial kan, Mm-mm. kita menikah ya, kita mungkin perlu rumah ya, belum lagi nanti kalau kita dikaruniai Anak. anak ya, maka ada tanggung jawab pendidikan, ada tanggung jawab membesarkan anak dan sebagainya. Maka ini yang mungkin harus eh, dipikirkan dan itu menjadi challenge ya bagi anak-anak muda deh ya. Oke. Dulu konsidernya Pak Endro itu apa untuk menikah? Padahal waktu itu Pak Endro itu apa namanya, istrinya Pak Endro juga masih kuliah juga atau sudah Iya, lulus? iya, Nah itu masih kuliah konsiderasinya juga. gimana Ustaz? Ya karena sudah siap secara apa namanya deh, Mentalnya. secara mental ya Mm-mm. dan secara ekonomi ya kita putuskan untuk menikah ya. Biar kita juga eh, apa namanya menjalani kehidupan bersama secara syar'i kan begitu deh ya. Iya sih, Ya, jadi kita putuskan untuk menikah menikah. begitu deh. Ya. Oke, Pak Endro nih, apa namanya? Oja pernah dengar jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Jodoh itu di tangan Allah gitu. Hmm, Kita sudah jodoh kita tuh sudah ditulis di Lauhul Mahfudz. Apa? iya, Lauhul Mahfudz ya, iya. benar. Hmm, Nah, tapi sisi lain ada juga yang bilang jodoh itu kita bisa pilih. Kita tuh maunya seperti apa. Jodoh itu cerminan diri. Tapi ada juga yang bilang kalau cerminannya itu seperti apa. Cermin itu kan bisa kayak sendok tuh juga cermin tapi terbalik tuh. Nah, itu gimana? Itu menurut menurut Pak Endro gimana tuh? Kita Iya, bisa pilih kah atau ya udah kita pasrah ke Allah kah? Jodoh ya siapalah itu bisa datang ke kita gitu atau gimana? iya. Ada panduan agama kan deh ketika Mm-mm, kita pilih jodoh ya. mm-mm, Eh, Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim mm-mm, kita kita itu pertimbangan kita dalam memilih jodoh itu mm-mm, ada yang karena wajah ya, karena mm-mm, kekayaan, mm-mm, kemudian juga karena agama ya. Tapi Rasulullah kemudian di akhir hadis itu menyarankan bahwa agama menjadi variabel dan komponen yang terpenting mm, dari variabel yang lain itu ya. mm, Eh, di situ artinya juga bahwa manusia itu diberikan ruang untuk berusaha, untuk berikhtiar, mm, untuk mendapatkan jodoh yang dengan kriteria baik ya, mm, kriteria bagus.
Ya, artinya apa? Artinya kita tidak hanya berpangku tangan dalam menunggu takdir Allah dalam tanda petik ya. Yeah. Kadang-kadang ada persoalan pemahaman dalam memahami takdir itu bahwa itu kita tidak berusaha. Itu kadang-kadang diartikan kita tidak berikhtiar lah ya. Ya, emang takdirnya kayak gitu. Sudah ditentukan oleh Allah itu ya. Padahal tidak begitu. Sebetulnya Allah memberikan ruangan kita untuk berikhtiar ya dalam rangka menjemput takdir itu ya. Kalau kemudian kita tidak diberikan kesempatan untuk berikhtiar, maka tidak mungkin ada muncul hadis itu. Petunjuk bahwa kita harus mencari jodoh dengan kriteria-kriteria tertentu kan gitu ya, Dik ya. Iya. Ya, nah maka saya sangat yakin ya, bahkan kita diberikan pengajaran innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah will not change the condition of a people unless they change the condition within themselves. Allah tidak mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri ya. Nah, apa yang ada dalam diri mereka sendiri ya. Maka ini saya yakin ini terkait juga dengan ikhtiar yang harus kita bangun ya dalam mencapai segala cita-cita kita, termasuk dalam konteks ini mencari jodoh begitu ya. Nah, tentu di dalam Islam konteks mencari jodoh pun ada panduan-panduannya kan begitu kan Dik ya. Panduan-panduannya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam gitu ya. Seperti itu Dik. Itu panduannya apa tuh Ustaz? Panduan mencari jodoh selain dari hadis tadi kan ya. Kita juga ada aturan-aturan yang tidak bisa kita langgar ya. Misalnya wala taqrabuz zina, kita dilarang untuk mendekati zina ya. Maka konteks pergaulan yang bebas kan sebetulnya tidak legal ya secara kaidah Islam begitu ya. Maka ini pun menjadi sebetulnya tantangan bagi generasi muda kita termasuk mahasiswa deh ya. Misalnya ya ada ajaran bahwa wanita dilarang melakukan apa yang disebut dengan tabaruj ya. Tabaruj, tahu nggak Oca? Tabaruj. TABARUJ. Itu memancing perhatian ya. Perhatian lawan jenis misalnya ya. Kemudian memancing syahwat ya. Berpenampilan misalnya eksotik ya, yang kemudian memancing lawan jenis itu kan dilarang ya. Maka ada konsep dalam Islam itu tabarrujal jahiliyah ya. Itu karena para wanita kemudian menampilkan dirinya sehingga bisa memancing lawan jenis dan memunculkan syahwat. Dan sekarang di era media sosial, digital banget. Gampang sekali deh ya bagi orang untuk melakukan tabarruj ya. Banyak platform juga kan. Iya. Kalau bahkan orang-orang yang sudah menikah ya. Kalau di rumah itu tantangannya juga tampilannya sih. biasa aja ya. Pakai daster ya, pakai penitinya 7 ya kayak misalnya. Dasternya bolong-bolong. Tetapi ketika tampil di media sosial tuh cantik sekali ya. Dia berdandan. Ya. Tidak hanya bagi wanita, tetapi kaum pria itu juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengontrol syahwatnya, kan begitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Islam itu sangat balance di dalam memberikan kewajiban dan amanah kepada baik wanita maupun pria. Kalau pria kan kita kemudian menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Itu ya challenge untuk laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Iya, ada tuntutan moral yang sama ya, yang digunakan untuk menjaga agar kita tidak terjerumus ya di dalam perbuatan zina gitu ya. Maka kalau kaum wanita diajarkan untuk tidak melakukan tabarruj. Tabarruj itu menarik perhatian sehingga memancing syahwat ya. Misalnya dengan penampilan yang wah dan elok gitu. Cantik ya, berlebihan ya. Dan kemudian tampil, kalau di era media sosial tentu itu sekarang sangat gampang sekali untuk menampilkan diri ya di media sosial dengan
Foto, foto video. bahkan TikTok ya. Iya, Bahkan TikTok goyang-goyang. sekarang ya. Iya, dengan tarian-tarian di TikTok ini banyak sekali sekarang ya. Dan di situ kemudian ada temptations ya, ada semacam godaan ya untuk menampilkan dirinya secara cantik dan itu dinikmati publik ya, dinikmati publik. Dan ini yang kemudian akan bisa mengarahkan ke tabaruj ya. Kalau dalam konteks Islam ada namanya tabarujal jahiliyah ya. Tabarujal jahiliyah itu menjadi satu isme baru ya. Di mana kemudian tampilan yang oke dan menarik orang lain itu kemudian diagung-agungkan ya. Dan menjadi mimpi yang kurang bagus karena itu menjadi mimpi bagi semua anak-anak generasi muda kita. Iya, kayak nanti pengen deh nikahin nih anak gitu. Kayak mikir-mikirnya lebih ke situ gitu. Karena dia cantik. Iya, gitu. cantik. Ya, maju mundur, cantik gitu ya. Oke. Implikasinya Dia joget. implikasinya juga nanti ketika kita itu fokus kepada tampilan-tampilan luar, yang tampilan-tampilan dari dalam tidak kita bangun. Iya. Ya, yang ayat yang saya bacakan tadi itu juga sebetulnya yang tadi deh ya, yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu ya. Itu sebetulnya juga ajaran kepada kita itu selain mengajarkan ikhtiar ya yang harus kita lakukan, usaha itu juga mengajarkan bahwa sebetulnya variabel-variabel yang determinan yang penting untuk membangun satu pencapaian ya itu kualitas-kualitas dari dalam diri kita atau diri kita. Ya. Jadi Allah tidak mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ya. Ya, jadi dari kualitas dari dalam ini kan yang diajarkan di Quran sebetulnya. Bukan tampilan-tampilan kita yang ganteng, yang cantik ya, itu penting ya, tetapi tidak merupakan ultimate goal dan bukan sesuatu yang kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan yang kurang pas, kurang sesuai dengan ajaran agama. Ya, misalnya kualitas ketakwaan, ya, kualitas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum gitu ya. Jadi orang yang paling baik. Ya, ayat itu kan didahului oleh ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila illa lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan didahului oleh satu pernyataan bahwa kita itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Berbeda-beda. Oke. Kemudian Allah juga mengajarkan di situ bahwa dari bermacam-macam perbedaan-perbedaan itu, gitu ya, banyak variabel-variabel yang membuat kita itu berbeda. Itu yang paling the most important thing itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu kan adalah dimensi dalam kita. Jadi yang harus kita bangun untuk membangun prestasi itu dimensi dari dalam diri kita, bukan hanya tampilan-tampilan. Jadi kita kita mau jodoh yang seperti apa tuh tergantung diri kita sendiri. Carilah kualitas-kualitas dalam, ya kualitas-kualitas yang berdimensi membangun dari dalam karakter, akhlak, moralitas, ketakwaan, kecerdasan intelektualitas, kemudian termasuk akhlak itu ya, kejujuran, kompetensi dan sebagainya. Itu kan karakter-karakter yang munculnya dari dalam. Sayang sekali kalau kemudian generasi muda kita kemudian hanya berfokus pada membangun dimensi luar, misalnya fashion, ya kan ya fashion nggak pernah berhenti ya sekarang, bergulir terus kan ya. Kemudian juga gaya-gaya artis-artis Korea yang banyak kemudian ditiru ya, kemudian para selebriti yang ditiru ya, bahkan sampai pada operasi apa itu silikon ya, operasi plastik dan filler untuk mempercantik diri ya. Ya, itu penting, tetapi itu boleh maksud saya, tetapi itu tidak mendasar ya, artinya tidak menjadi fundamen bagi
tools kita untuk membangun quality. Kualitas pribadi kita, kualitas masyarakat, bahkan nanti arahnya juga kualitas peradaban. Kan begitu deh. Maka tantangan nih ya, kalau mau mencari jodoh itu juga cari yang memiliki kualitas-kualitas yang dalam internal itu ya. itu deh ya. Kecerdasannya, kemudian intelektualnya, ketakwaannya, akhlaknya deh, jangan lupa. Iya. Ya jangan hanya ganteng aja kalau nanti Oja cari jodoh ya. Dilihat juga akhlaknya, apakah dia sekarang kan zamannya KDRT deh ya, di mana-mana beritanya KDRT. Ganteng-ganteng tapi nanti ganteng-ganteng serigala ya. Artinya ngamuan, banting ya, mukul istrinya begitu itu ya. Tapi belum tentu Ustadz kalau misalkan yang memiliki akhlak yang bagus tetapi berujungnya bakalan awet gitu. Kan ada juga yang ustadz-ustadz muda tuh yang juga at the end juga cerai juga. Itu gimana Ustadz? Ya banyak faktor untuk keharmonisan rumah tangga itu. Yang pertama tentu akhlaknya deh. Iya. Ya, kan agamanya. Rasulullah mengajarkan bahwa kita bisa memilih wajahnya, bisa memilih hartanya ya. Tetapi variabel agama itu yang menjadi terpenting. Karena ketika kita hidup, kita berdasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, maka we are on the right track ya. Untuk membangun keluarga. Tentu berdasarkan dengan ajaran-ajaran kaidah-kaidah agama kan. Yeah. Termasuk bagaimana kita berakhlak kepada istri. Iya kan? Kita diajarkan Rasulullah misalnya bahwa infak yang paling berharga nilainya itu adalah infak yang diberikan kepada istri kita. Iya kan? Iya sih. Artinya kedermawan di situ dimunculkan seorang suami. Kebaikannya dimunculkan di situ. Kemudian Rasulullah juga tidak pernah memukul istrinya tuh, ya. Rasulullah bahkan ketika berbicara dengan pembantunya tidak pernah membentak Rasulullah itu ya. Baik. Wajah Rasulullah itu basyasyah, berseri-seri, selalu senyum. Omongannya, pembicaraannya tolakoh, cara berpikirnya. Itu pembicaraan yang santun baik, nada rendah, tidak pernah membentak-bentak begitu ya. Yeah. Ya kalau kita ingin menjalankan ajaran agama, ya kita lihat Rasulullah sebagai teladan. Okay. Rasulullah itu sering mengajak istrinya untuk bicara ya pada malam hari ketika kita bicara. Ya Rasulullah juga membantu istrinya pekerjaan di dapur ya dalam konteks sekarang ini, menjahit bajunya sendiri ya. Ini kan pekerjaan domestik yang pada era modern ini dianggap pekerjaan perempuan. Iya. Tapi Rasulullah memberikan contoh equality, ya, equality dan tanggung jawab bersama di rumah. Ya, kalau kita mengikuti seperti itu kan, kita bisa harmonis, ya. Bagi tugas ya. Tapi kalau kita melanggar aturan-aturan, violate the rules ya of religious rules, Islamic rules, prophetic rules, ajaran-ajaran Rasulullah dan ajaran-ajaran Quran tentu ya nanti akan banyak menghadapi masalah ya. KDRT coba KDRT itu sesuai nggak sih dengan akhlak Islam? Enggak sih, enggak, dari bentak aja kita nggak boleh. Nggak boleh, apalagi memukul ya. Iya. Ya nggak boleh kekerasan dalam rumah tangga itu. Maka itu kan ada persoalan akhlak deh. Iya sih. Betul nggak? Tapi kalau misalkan nih lagi kuliah kan banyak tugas gitu, terus masing-masing juga juga banyak tugas juga. Nah itu gimana untuk membangun rumah tangga itu juga, siapa yang bersih-bersih kalau kayak gitu, siapa yang nyuci baju, itu kan juga persoalan juga Ustadz. Kita ditanggung tugas-tugas kuliah juga, kita juga ditanggung tugas rumah, itu bukannya menambah pekerjaan gitu. Ya. Ya kalau kuliah tetapi kemudian belum siap untuk nikah, ya jangan nikah dulu deh, berpuasa dulu ya. Tahan dulu, jangan nikah dulu. Kan Rasulullah mengajarkan kita untuk berpuasa gitu ya. Iya. Berpuasa itu dalam arti sebenarnya bisa puasa sebenarnya ya, tapi juga bisa melakukan kontrol diri ya, menahan godaan-godaan itu dan menghindari godaan-godaan syahwat ya. Seperti itu ya. Tapi kalau sudah mampu ya,
baik secara ekonomi, mental dan mental, sebagainya. apalagi mentalnya itu ya Ustaz ya, apalagi kan waktu kuliah tuh, apalagi semester akhir tuh mentalnya dijur-jurin banget Iya, buat skripsi, buat iya, tugas akhir. iya, iya deh, seperti itu. Itu Jadi banyak yang harus dipersiapkan seperti itu ya. Kalau kalau kuliah nanti misalnya sambil yang dipikirin pacaran terus ya, itu eh, cara mudah untuk ini deh apa namanya terganggu konsentrasinya. Secara agama juga tidak ada tadi pacaran syar'i itu ya. iya. Pacaran yang namanya pacaran syar'i itu tidak ada. Dia udah sholat belum? Iya, Lucu. iya. Dia udah sholat Mau belum? nonton film di bioskop bersama baca Bismillah aja Iya. misalnya. Pulang dari bioskop Alhamdulillah. Misalnya. Nah, eh, mau ke klub malam misalnya Al-Fatihah dulu ya. itu tidak ada. Jadi kontradiksi interminis ya bahasa ilmiahnya. Dia ada kontradiksi di dalam term istilah dengan kegiatan atau persoalan dari pacaran itu sendiri ya. Nah maka kalau di dalam konteks Islam, apakah kemudian boleh bergaul ya dengan lawan jenis sepanjang itu hanya ta'aruf itu kan nggak apa-apa deh ya. Jadi Nggak apa-apa. perkenalan dan mengetahui dalam arti yang positif, Iya. tidak kemudian apa namanya mengarah kepada Zina. bentuk Kayak pergaulan ya, pacaran. pergaulan yang bebas, Yang legal gitu. ya, pergaulan bebas seperti itu ya. Dalam kegiatan-kegiatan organisasi sebetulnya bisa untuk melihat kok potensi-potensi jodoh Teman-teman. gitu ya. Iya. Kalau Biasanya lingkungan ya, dari lingkungan. kalau adik misalnya ikut organisasi kemahasiswaan, itu kan bisa melihat bagaimana cara berpikirnya. Ada nggak ya jodohku di situ? Ada nggak ya? Ada nggak ya jodohku di situ? Bagaimana loyalitasnya, kemudian bagaimana apa namanya keberpihakan dia itu pada ajaran-ajaran ya Islam dan kaidah-kaidah Cara Islam. berpikirnya. Iya, bahkan bisa kita lihat ibadahnya. Kalau kegiatannya lama di kampus ya, apakah sholatnya juga jamaah on time ya dan atau sebagainya. ngajak-ngajakin. Apakah ngajak-ngajak temennya gitu ya. Iya. Itu sebetulnya ta'aruf. Ta'aruf juga apa namanya dek, ikhtiar untuk memahami potensi-potensi pasangan kita. Kita kan nggak ngerti ya bahwa itu jodoh kita itu kan. Yeah. Jadi paling tidak itu ikhtiar kita itu adalah untuk melihat ya potensi-potensi dari calon-calon jodoh kita dengan cara yang legal syar'i ya. Jadi teman-teman organisasi saya itu termasuk calon-calon jodoh saya gitu maksudnya. Iya. Jadi Ustadz ini konklusinya apa sih namanya? Memutuskan untuk menikah ketika saat berkuliah itu tuh sebenarnya sebuah nutrisi kah untuk ketika belajar di bangku kuliah atau sebagai benalu ketika kita sedang di bangku kuliah? Kalau pacaran itu bisa menjadi benalu deh. Okay. Itu banyak menjadi benalunya ya. Yeah. Oke. Kalau misalnya memutuskan untuk pernikahan ya, maka harus dipertimbangkan kesiapan mental, kemudian yang kedua juga kesiapan finansial ya. Kalau orang tuanya Bill Gates mungkin atau atau pejabat negara. Iya, atau pejabat negara yang punya kekayaan yang banyak, oke lah ya. Okay. Tidak usah memikirkan itu ya. Tapi kalau kemudian orang tua misalnya kemudian juga tidak mampu untuk mendorong atau mendukung ya secara finansial ya, mungkin bisa berpuasa dulu Yeah. dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif di kampus ya, dan mempersiapkan diri untuk siap secara mental ya dan siap secara ekonomi dan finansial dengan belajar, dengan berusaha keras mencari pengalaman, mengasah kompetensi, pengetahuan dan membangun sikap-sikap
yang baik, karakter yang baik di karakter yang kampus baik ya, dalam, itu sebetulnya adalah suatu langkah awal untuk mempersiapkan diri menjadi suami yang berkualitas ataupun istri yang berkualitas, adik-adik ya. Iya. sehingga nanti ketika jenjang pernikahan itu sudah ditapaki ya, sudah menapak di jenjang pernikahan, maka sikap mental, sikap spiritual penting ya, sikap spiritual. Iya, terutama kemudian, itu ya. Kesiapan finansial itu akan bisa diraih dan digapai ya, sehingga insya Allah itu akan menjadi sebagian dari variabel-variabel kebahagiaan di dalam menempuh kehidupan Rumah tangga. adik ya. Oke. Ya, masa muda adalah masa perjuangan ya. Masa muda adalah masa perjuangan, maka berjuanglah keras ya. Berjuang secara keras, secara cerdas ya, mempersiapkan diri ya untuk masa depan adik-adik ya. Terutama untuk saat berumah tangga kan tidak hanya menghidupi diri sendiri dan juga tapi juga kita menghidupi individu yang lain juga kan. Gitu. Iya, menghidupi istri, anak-anak, tetangganya ya. Ya, kalau tetangganya memang perlu bantuan kan harus. Oh iya. Iya buat tabung. Ya. Oke. Jadi gitu untuk mencari jodoh gitu waktu kuliah kita harus siap mental juga karena tanggungan gak cuman urusan rumah tangga tapi juga kita jijilin tuh dimasukin juga tugas-tugas kuliah juga. Terus kalau merasa itu sebuah benalu, mendingan kita tidak puasa dulu untuk memiliki hubungan dengan individu yang lain dan juga kita fokus membentuk diri kita dulu gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke Pak Endro, terima kasih sudah berkunjung di Orasi Podcast pada hari ini. Sama-sama. Kita ketemu di konten-konten berikutnya, mungkin lebih menarik lagi. Nanti kita ketemu di konten yang lain gitu ya. Oke. Baik, ini Oja sama Pak Endro undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.